اهدنا الصراط المستقيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam babu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Bab siapa yang merealisasikan tauhid, yakni maknanya memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, yakni tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, telah berlalu ayat pertama yang beliau bawakan pada bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, dia adalah ummatan qanitan lillah, dia adalah seorang umat, yaitu imam yang tunduk dan patuh kepada Allah, hanifan, dan dia condong dari kesyirikan menuju kepada tauhid, walam yaku minal musyrikin, dan beliau sama sekali bukan termasuk dari orang-orang musyrikin. Telah kita jelaskan makna dari ayat ini, dan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebesar-besar manusia, yang mewujudkan dan memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, yaitu firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 59. Allah berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Tuhan mereka, yakni tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya dan setelahnya. yakni kalau kita lihat mulai dari ayat ke-57, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sangat takut kepada Tuhan mereka. Ini maksudnya orang-orang yang karena takutnya dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun sangat berhati-hati di dalamnya. Mereka sangat berhati-hati di dalam bersikap. Mereka menjaga diri mereka dari perkara-perkara yang haram dan senantiasa menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah. Dan itu mereka lakukan dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pahalanya, dan juga mengkhawatirkan azab dan siksaan Allah. Kemudian dikatakan walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Telah kita jelaskan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sifat orang-orang yang beriman, mereka senantiasa mengimani ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk Allah, karena matahari dan bulan, langit dan bumi, itu adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Demikian pula ayat syar'iyah, yaitu Al-Quranul Karim.
Iya. Mereka mengimani semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Iya. Dan telah kita jelaskan bahwa dari ayat-ayat Al-Qur'an itu ada 4 sebagaimana yang dipaparkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ada 4 jenis. Yang pertama, ayat-ayat yang diketahui oleh orang-orang Arab dari bahasa-bahasa mereka, seperti surga dan neraka, khamar, kesyirikan, kekufuran, riba. Ini memang mereka paham dengan bahasa mereka. Iya, ada yang kedua, yaitu ayat-ayat yang semua orang memahaminya, bahkan orang awam pun mengetahuinya, dan tidak ada udzur bagi orang untuk tidak memahami hal tersebut. Ya, seperti tentang sholat, puasa, haji, rukun-rukun Islam. Nah, ini semua orang mengetahuinya. Iya, secara global semua orang memahaminya. Kemudian di sana ada ayat-ayat yang dipahami secara khusus oleh para ulama, orang-orang yang belajar agama. Nah, inilah pembahasan terkait dengan permasalahan muhkam dan mutasyabih. Kemudian ada mutlak dan muqayyad, am dan khas, kemudian nasikh dan mansukh. Dari pembahasan-pembahasan usul fiqh ini diketahui oleh para ulama. Kemudian ada di antara ayat-ayat Allah yang hanya dipahami dan diketahui oleh Allah seorang diri. Hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Tidak berserikat di dalamnya seorang pun. Nah, ini tentang sifat-sifat Allah. Iya, tidak ada yang tahu kaifiatnya tatkala disebutkan sifat-sifat tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan orang-orang yang beriman, mereka imani semua ayat-ayat tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat yang ke-59, ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita dalam bab orang-orang yang mewujudkan dan merealisasikan tauhid, yaitu apa? Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Tuhan mereka. Nah, ini wadih, ini jelas. Iya, dalam perwujudan tauhid, dalam merealisasikan dan memurnikan tauhid itu. Iya. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-60, Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang telah mereka berikan dalam keadaan hati-hati mereka merasa takut, ya, annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka kelak akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Apa makna dari ayat yang ke-60 ini? Yakni di antara sifat orang-orang yang beriman, mereka tatkala menyumbangkan harta mereka, memberikan harta mereka, mereka khawatir jangan sampai apa yang mereka lakukan tersebut tidak diterima oleh Allah. Iya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang setelah melakukan dosa mereka khawatir dengan dosa mereka, setelah mereka melakukan pelanggaran mereka takut dengan pelanggaran yang mereka lakukan tersebut, ya, akan mendatangkan azab dan siksaan Allah. Apakah itu yang dimaksud dalam ayat ini?" Kata Rasulullah, bukan. Iya, bukan seperti itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini, kata Rasulullah, adalah orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah. Namun setelah itu dia khawatir jangan sampai sholatnya, puasanya, sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dia mengkhawatirkan jangan sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dan ini sifat dari orang-orang yang beriman, tidak terlalu pede, tidak terlalu percaya diri bahwa amalnya pasti diterima oleh Allah. Belum tentu. Nah, belum tentu.
Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ya, walaupun kita tentunya berharap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, tapi jangan terlalu pede bahwa amal kita pasti diterima oleh Allah, belum tentu. Nah, dan kekhawatiran seperti ini terpuji sifatnya. Karena dengan itu dia tidak akan pernah merasa kenyang dari yang namanya ibadah. Tidak akan pernah merasa cukup dari yang namanya ibadah. Berbeda dengan orang yang merasa terlalu percaya diri, amalnya diterima oleh Allah. Nah, ini saya sudah melakukan besar ini, pasti sudah dapat pahala ini. Nah, sehingga dia terkadang merasa cukup dengan amalan yang sudah dia kerjakan. Tapi kalau orang merasa khawatir bahwa amalnya mungkin tidak diterima, maka dia akan terus melakukan amalan. Dia akan terus beribadah. Nah, dan keadaannya seperti itu. Merasa khawatir jangan sampai amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Iya. Makanya jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tatkala membangun Ka'bah, ini bukan amalan yang ringan, amalan besar. Tapi bersama dengan itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah semua ini dari kami. yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail masih mengkhawatirkan amalnya tidak diterima oleh Allah. Iya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail masih mengkhawatirkan amalnya tidak diterima oleh Allah. Iya, makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa tasaddaqana. Kita berdoa semoga Allah menerima salat kita, puasa kita, sedekah kita, dan semua amal ibadah yang kita lakukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat yang ke-61, ini balasannya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu kata Allah adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan itu. Ini juga dari sifat orang-orang yang beriman. Dia bersegera dengan kebaikan dan berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terdepan di dalam melakukannya. Nah, ini keadaan ini berbalik dengan keadaan sebagian manusia yang dia justru kalau dalam perkara kebaikan dia pengennya jadi yang terbelakang saja. Dalam urusan agama dia mau yang terbelakang, tidak mau yang terdepan. Tapi kalau dalam urusan dunia sebaliknya, dia mau yang terdepan dan tidak mau yang terbelakang. Iya, ya seharusnya seseorang manakala ingin bersaing, maka bersainglah dalam urusan agama. Bahkan ulama menasihatkan kalau ada seseorang yang dia mengunggulimu dalam dunia, maka ungguli dia di dalam perkara agama. Kalau ada orang yang dia mengungguli kamu dalam perkara dunia, mungkin hartanya lebih banyak, rumahnya lebih besar, kekayaannya semakin banyak, gajinya lebih besar. Kalau dia menang atas kita, dia lebih unggul daripada kita dalam perkara dunia, maka kalahkan dia dalam urusan agama. Kalahkan dia dalam urusan agama. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini dari ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala ya terkait dalam bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzab. Baik. Kemudian hadis yang beliau berikut sebutkan di dalam bab ini adalah satu hadis. Yang hadis ini cukup panjang ya, dan kita akan jelaskan insyaallah taala beberapa makna di antaranya. Ya, hadis yang diterima dari Husain bin Abdurrahman, salah seorang tabi'in yang mulia. Ya, kata beliau di sini wa an Husain ibni Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman. Ini kisah. Hadisnya cukup panjang. Ya, dikisahkan oleh Husain bin Abdurrahman. Beliau berkata, "Kuntu inda Sa'id ibni Jubair." Saya pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, muridnya sahabat Sa'id bin Jubair.
Kata Husain bin Abdurrahman, saya pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala, kemudian Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqaddal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Jadi Sa'id bin Jubair bertanya kepada murid-muridnya. Di situ ada Husain bin Abdurrahman. Sa'id bin Jubair tanya sama muridnya, siapa yang tadi malam lihat bintang jatuh? Siapa? Fakultu ana. Maka kata Husain bin Abdurrahman, saya lihat bintang tadi malam jatuh. Iya. Tsumma qultu, lalu aku berkata, yakni Husain bin Abdurrahman langsung berkata, ama inni lam akun fi sholatin. Ketahuilah, aku ketika itu bukan dalam keadaan sholat. Aku tidak sholat waktu malam itu. Walakinni ludiktu. Tapi aku terbangun pada malam itu sebab aku tersengat hewan berbisa. Maka mendengarkan itu terjadilah percakapan baru. Kata Sa'id bin Jubair, fama sonata. Terus apa yang kau lakukan tatkala kau disengat oleh hewan berbisa itu? Qultu irtaqaitu. Kata Husain bin Abdurrahman, saya minta diruqyah. Saya minta diruqyah. Nah, kata Sa'id bin Jubair, qala fama hamalaka ala dzalik? Apa yang mendorong kamu untuk melakukan hal tersebut? Ini maksudnya apa dalilmu? Kenapa kamu minta diruqyah? Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi. Nah, langsung dijawab oleh Husain, saya melakukan itu karena ada satu hadis yang bersumber dan diceritakan kepada kami oleh Imam Asy-Sya'bi. Qala fama haddatsakum? Sa'id bin Jubair kembali mendesak pertanyaannya. Apa yang dia ceritakan kepadamu? Qultu haddatsana an Buraidah ibnil Husayb. Aku katakan, beliau menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Husayb. Annahu qala, bahwa beliau berkata, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau karena huma. Nah, akan kita jelaskan nanti apa itu penyakit ain, apa itu penyakit huma. Qala, kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila masami. Sungguh sangat bagus orang yang berhenti di atas apa yang telah dia dengar menurut pengetahuan dia. Walakin, akan tetapi, kata Sa'id bin Jubair, haddatsana Ibnu Abbasin, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Nabi bersabda, uridat alayyal umam. Kata Nabi, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat yang sangat banyak. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur rahtu. Aku pun melihat Nabi, bersamanya ada pengikutnya 3 sampai 9 orang. Wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan. Ada juga seorang nabi pengikutnya 1 atau 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan ada juga seorang nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Itrufi ali sawadun azim. Kata Nabi, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku suatu hitam yang sangat besar, yakni kumpulan orang. Fadzanantu annahum ummati. Aku pun menyangka, kata Nabi, itulah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Tapi dikatakan kepadaku, itulah Musa dan kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Lalu aku melihat ke sisi yang lain, ada hitam yang lebih besar lagi, manusia yang sangat banyak. Faqila li hadhihi ummatuk. Lalu dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Itulah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Bersama mereka ada 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini syahidnya. Ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tsumma nahadha fadakhala manzilah. Kemudian Nabi bangkit setelah menceritakan hadis itu. Nabi bangkit kemudian masuk rumahnya. Fakhadan nasu fi ulaik.
Maka manusia pun ribut memperbincangkan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Siapa mereka sebenarnya? Faqala ba'duhum, ada yang berpendapat, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali mereka itulah sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, fala'allahumul ladina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Ada yang berkata, barangkali mereka itu adalah orang yang terlahir di atas Islam dan tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun juga. Wadakaru asya, dan mereka sebutkan pendapat-pendapat yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Maka Rasulullah pun keluar menemui mereka, lalu mereka mengabarkan perbincangan mereka itu kepada Nabi. Mereka ingin tahu siapa 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka Rasulullah bersabda, menyebutkan ciri-cirinya. Tidak disebut orangnya, karena kalau orangnya terlalu banyak. Tapi cirinya yang disebut. Iya, kata Nabi 4 cirinya. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 4 cirinya. Kata Nabi, humul ladina la yastarkun. Yang pertama, mereka itu adalah orang yang tidak minta diruqyah. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sifat mereka yang pertama, mereka tidak minta diruqyah. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yaktawun. Mereka tidak minta atau tidak melakukan kai. Kai itu pengobatan dengan cara memanaskan besi panas lalu ditempelkan ke yang sakit itu. Oh, sakit itu. Nah, nanti akan kita sebutkan kai ini. Nah, ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dia tidak melakukan pengobatan dengan cara tadi. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu beranggapan sial terhadap yang didengar, dilihat atau diketahui. Ini juga akan kita jelaskan. Sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. 4 sifat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka mengabarkan hal tersebut, faqama Ukasyatu ibnu Mihsan. Berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan, sahabat Nabi. Dia berdiri ketika itu. Faqala, lalu berkata, ud'ullah ayyaja'alani minhum. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memasukkan aku, menjadikan aku masuk dalam 70.000 itu. Kata Rasulullah, anta minhum. Kamu termasuk dari mereka. Subhanallah. Rekomendasi dari Nabi. Iya. Ukasyah bin Mihsan, dapat kabar gembira masuk dalam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Summa qama rajulun akhar. Lalu ada yang berdiri lagi, faqala ud'ullah ayyajalani minhum. Ya Rasul, doakan saya supaya termasuk 70.000 itu. Faqala, Rasul bersabda, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah sudah mendahului kamu. Maksudnya, kamu sudah terlambat. Ukasyah tadi yang pertama sudah ditutup. Ya, kalau dibuka nanti banyak yang berdiri. Nah, baik, hadisnya sampai di sini ya. Hadisnya cukup panjang, menceritakan tentang 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Banyak faedah-faedah yang kita bisa petik dari hadis ini. Perhatikan, dari percakapan antara dua tabi'in yang mulia ini, Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair. Iya. Dan mereka terlihat nampak sibuk di atas ilmu. Itulah para ulama salaf terdahulu. Iya. Waktu mereka habiskan dalam ketaatan kepada Allah. Waktu mereka habiskan di dalam bermajelis. Nah, dan itu ciri kebaikan mereka. Makanya umat terdahulu mereka dipuji oleh Allah melalui lisan Rasulullah di dalam kebaikan karena mereka selalu sibuk di dalam kebaikan. Dalam majelis ilmu, menimba ilmu, menuntut ilmu, itu ciri kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman dalam urusan agama.
Taib. Kemudian perhatikan pertanyaan Sa'id bin Jubair ketika bertanya, siapa yang lihat bintang jatuh tadi malam? Siapa yang lihat? Nah, ini terkait dengan bintang ini, ya, bintang itu bisa jatuh ya. Walaupun jatuhnya ya tidak harus ke bumi kan. Bintang itu bisa jatuh. Dan para ulama menyebutkan bahwa bintang di langit Allah jadikan sebagai perhiasan bagi langit. Makanya kita lihat bintang itu indah. Iya, itu fungsinya bintang. Di sisi lain, bintang itu berfungsi sebagai pelempar syaitan. Sebagai pelempar syaitan. Yani ketika syaitan mencuri dengar berita dari langit, maka syaitan itu dilempar oleh bintang-bintang itu. Nah, makanya kalau kita lihat ada bintang jatuh, berarti syaitan sedang dilempar oleh para malaikat. Dilempar oleh malaikat dengan bintang itu. Karena dia mau curi dengar berita dari atas langit. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian perhatikan, bintang juga bisa menjadi penunjuk arah jalan bagi seseorang. Bagi orang yang punya keahlian, dia bisa melihat tentang perbintangan. Makanya ada ilmunya juga itu, ya kan? Tentang masalah perbintangan itu, dia bisa tahu arah jalan. Orang-orang dulu Pak, ketika mereka melakukan safar perjalanan, mereka kan tidak punya alat penunjuk seperti zaman kita sekarang. Alat tunjuk mereka pakai bintang. Nah, mereka ahli di dalam hal tersebut. Nah, sampai pada hari ini hal tersebut terkadang digunakan bagi para pelaut. Terkadang orang-orang yang melaut, ya, terkadang mereka tahu arah-arah bintang tersebut. Oh, ini ke sini. Nah, mereka jadikan tanda-tanda. Nah, dan itu fungsi dari bintang-bintang tersebut. Nah, kemudian perhatikan, ketika Husain bin Abdurrahman menjawab pertanyaan Sa'id bin Jubair bahwa dia yang melihat apa? Bintang yang jatuh tadi malam. Saya lihat, wahai Sa'id bin Jubair, tadi malam ada bintang jatuh. Saya lihat. Tapi perhatikan ucapannya Husain bin Abdurrahman. Ketika dia mengatakan, saya lihat bintang jatuh tadi malam, sebenarnya kalau sekedar jawabannya itu kan sudah selesai kan. Tetapi beliau tambahkan lagi. Kata beliau apa? Ketahuilah, saya ketika itu bukan sedang sholat, tapi saya disengat oleh binatang berbisa. Perhatikan ucapan beliau ini. Di sini ada faidah. Tatkala beliau mengatakan, ketahuilah saya bukan sedang sholat tadi malam, tapi disengat. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Iya, menunjukkan keikhlasan. Ya, seseorang itu jangan sampai ada orang menyangka dia bahwa dia sedang sholat. Kan malam-malam ini ada ibadah di malam hari, yaitu qiyamul lail. Nah, ketika beliau melihat bintang jatuh tadi malam, orang-orang mungkin mengira, oh berarti ini sholat malam ini, luar biasa ini. Beliau tepis itu. Jangan sampai ya ada orang memuji beliau seperti itu. Maka beliau katakan, ketahuilah saya bukan sedang sholat. Subhanallah. Maka ini ya dari sifat ya orang-orang yang punya kehati-hatian. Nah, di dalam beramal, mereka tidak mau dipuji terhadap sesuatu yang mereka tidak punya terhadap hal tersebut. Iya. Karena seorang terkadang sangat suka dengan pujian, ya. Sangat suka dengan yang namanya pujian. Nah, walaupun terkadang pujiannya tidak benar, tetapi dia suka untuk dipuji. Iya. Nah, orang yang beriman, dia tidak suka dipuji terhadap sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Iya, yang tidak ada pada dirinya. Nah, sama di sini Sa'id bin Jubair atau Husain bin Abdurrahman, ketika beliau menyebutkan ini, beliau ingatkan bahwa saya tidak sedang sholat ketika itu, tapi saya disengat. Saya digigit oleh binatang berbisa. Disebutkan binatang berbisanya di sini yang menggigit beliau adalah kalajengking ketika itu. Jadi beliau digigit oleh kalajengking. Nah, kan itu hewan berbisa kan? Oh, kalau menggigit sakit itu. Bukan menggigit ya, tapi apa? Menusuk dia. Nah, menusuk dia. Iya, maka ketika dikabarkan seperti itu, ya, bahwasanya saya sedang tersengat, nah, maka ini menjadi pembahasan baru di tengah mereka. Kata Sa'id, terus, fama sonata, apa yang kau lakukan? Maka dia berkata, irtaqaitu, saya minta diruqyah.
saya minta diruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu membaca-baca. Iya. Yakni dia membacakan ayat-ayat Allah atau doa-doa yang syar'i terhadap yang sakit, ya, supaya sembuh sakitnya. Dan ini salah satu dari tibbun nabawi, pengobatan cara Nabi, yaitu dengan cara meruqyah. Dengan cara meruqyah. Dan itu terbukti bisa memberikan kesembuhan. Bisa memberikan kesembuhan. Iya. Asalkan yang dibaca adalah ayat-ayat Allah dan doa-doa yang syar'i. Tapi kalau yang dia baca jampi-jampi, tidak jelas bahasanya, apalagi di dalamnya terkandung permintaan kepada selain Allah, maka ini diharamkan. Nah, itu diharamkan. Nah, iya. Maka ketika beliau menyebutkan perkara ini bahwa aku minta diruqyah, Sa'id bin Jubair bertanya lagi, lah, dalilmu apa? Apa yang melandasi kamu melakukan hal tersebut? Subhanallah. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa dahulu kebiasaan memang para ulama salaf kalau mau melakukan sesuatu, apalagi dari amal ibadah, mereka tanya dalilnya. Apa dalilmu? Apa landasanmu? Kau lakukan itu, keteranganmu mana? Nah, dan itu memang menjadi kebiasaan mereka. Dan itulah yang hendaknya dihidupkan. Seseorang kalau mau beramal atau melihat amalan baru, jangan sekedar ikut-ikutan, tapi lihat dalilnya mana dulu. Ada orang beramal misalnya, tanyakan, itu amalmu dalilnya mana? Iya. Kalau ada dalilnya, nah itu yang kita jalankan. Kalau tidak ada dalilnya, maka ini mengada-ada, ya kan? Nah, perhatikan pertanyaan Husain atau Sa'id bin Jubair, apa dalilmu? Maka beliau langsung sebutkan hadis. Haditsun haddatsanahu Sya'bi. Hadis yang diceritakan oleh Sya'bi, ya. Apa yang diceritakannya dari sahabat Buraidah ibnul Husayb, annahu qala, beliau berkata, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau huma. Menunjukkan ruqyah itu boleh. Ya kan? Nah, tetapi di sini Sa'id bin Jubair menunjukkan kepada Husain bin Abdurrahman sesuatu yang lebih utama. Apa itu? Jangan minta diruqyah. Kenapa? Karena minta diruqyah itu bermasalah. Itu bermasalah. Karena apa? Tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan tidak masuk surga, masuk surga, tetapi apa? Tidak mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau, sekali lagi, kalau minta diruqyah. Minta diruqyah. Bedakan dengan meruqyah. Kalau meruqyah disyariatkan, dituntunkan. Yang bermasalah minta diruqyah. Itu pun ulama menyebutkan minta diruqyah itu hukumnya makruh, tidak haram, tapi makruh. Tapi kalau meruqyah dianjurkan, bahkan diperintahkan. Man istata'a ayyamfa akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Kalau misalnya kita melihat ada saudara kita butuh diruqyah, kita ruqyah. Nah, itu sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara kita. Tetapi kalau kita yang sakit minta diruqyah, ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Tidak sampai haram, tetapi hukumnya apa? Makruh. Makruh itu kan ya utamanya jangan. Sekalipun kalau kau lakukan tidak haram juga. Tidak sampai berdosa orangnya, tetapi kurang utama. Iya, karena nantinya tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Loh, apa hubungannya masalah minta diruqyah dengan tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Nah, ini nanti akan datang pembahasannya. Akan datang nanti pembahasan tentang masalah ini, ya, bahwasanya ada pengaruh di dalam ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala ada sedikit pengaruh di situ. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih banyak terkait dengan faedah-faedah dari hadis ini, ya. Akan tetapi insyaallah taala akan kita lanjutkan karena sebentar kita mau ada kajian di Masjid Al-Kautsar, ya, sebagaimana tadi diumumkan. Ya, kita sholat Isya di sana. Kemudian nanti kita kajian
terkait dengan ada apa di balik perayaan tahun baru. Ini tahun baru ini, malam tahun baru ini. Nah, ada apa di balik perayaan tahun baru? Nah, insyaallah taala akan kita bahas di Masjid Al-Kausar Sambaliung ba'dal Isya ini. Nah, jadi saya cukupkan aja dulu ya, karena kita perjalanan ke sana. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.